yang menempel di cermin. Kalau cermin nggak dibersihkan, debu tersebut akan terus menumpuk di cermin sampai cerminnya menjadi buram. Kalau udah buram, rada sulit untuk membersihkannya. Kira-kira begitu. Yang kita khawatir dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan tersebut jadi biasa, nanti ya kalau kita sepelekan itu bisa menjadi dosa besar. Kemudian lagi yang ketiga adalah memperbaiki diri kita. Jadi setelah dia minta ampun, kemudian menyesal dan memperbaiki diri, artinya ya beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita berbuat dosa kepada Allah secara pribadi. Tapi ada tambahan satu lagi, kalau kita misalkan berbuat dosanya itu kepada manusia atau kepada makhluk Allah yang lain, artinya kita berbuat zalim kepada orang lain, maka satu lagi syaratnya untuk taubat yaitu kita mesti minta maaf. Yang dulu udah kita pelajari ini, bahkan kita berbuat gibah kepada seseorang pun kita wajib taubat. Kita ngomongin orang, ya kita mesti minta maaf. Maaf bang nih, waktu itu kita pernah ngomongin ente nih bang. Ya malu-malu dikit dah, habis gimana lagi, kita minta ridhonya. Ya, kalaupun orangnya sudah nggak ada, misalnya udah jauh atau nggak ketemu, ataupun kita malu, maka dalam kitab ini juga pernah kita pelajari yang dulu, banyak-banyaklah mintakan ampun buat orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta ampun buat dia. Makanya diantaranya yang pernah juga kita baca itu, kita mintakan istighfar kepada Allah buat orang yang mungkin pernah kita berbuat dosa atau berbuat salah sama orang tersebut. Makanya yang lalu kita udah baca itu, man qala fi yaumin wa lailatin astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khamsa wa isrina marrah kataba Allahu min awliyaih. Allah akan mencatat dia sebagai wali-walinya. Kita mintain ampun pada orang-orang yang pernah kita kenal, orang-orang yang pernah kita berbuat salah sebanyak 25 kali dalam sehari. Di dalam susunan Hulasah Madan Alawi itu 27 kali bacanya. Tapi kita baca 25 kali atau 27 kali, terserah nanti kita minta ampun. Boleh. Nanti dibaca lalu bisa. Sambil jalan nggak apa-apa. Subhanallah. Kapan aja. Ya. Kiaman wakuudan wala junubihim. Kalau kita balikan ayat berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Ingat pada Allah, ya. Lagi berdiri ingat, lagi duduk ingat, kemudian lagi berbaring juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintain ampun. Makanya di dalam salah satu rukun khutbah setiap hari Jumat itu, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita sebagai seorang muslim tuh mintain ampun buat saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin. Itu mungkin yang akan menjadi sabab musabab kita nanti diselamatkan di hari kiamat. Mungkin itu ketika banyak orang mendoakan itu, orang-orang Islam selamat nanti. Oh dia kan nggak ini kerjaannya maksiat mulu atau kerjaannya baiknya dikit lah gitu. Oh tapi dia dimintain ampun terus sama setiap khotir, sama setiap orang yang amin. Itu kan memohon ampun juga buat wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Masya Allah, nggak ada yang sia-sia. Mungkin sekarang nggak nampak, nggak terlihat, tapi semua nanti ya di hari kiamat semuanya akan terbuka. Sampai kita pun nggak sadar kalau kita memiliki pahala yang besar. Kita dapat pahala besar dari mana? Dari hasil kita kerja, ngurusin anak, ngurusin bini yang kita anggap ya seolah-olah kewajiban begitu. Tapi setiap tetes keringat itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak nyangka-nyangka, ya. Bahkan idkhul surur fi qulubil muslimin atau mukminin
itu merupakan bagian daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan rasa bahagia kepada sesama muslim atau sesama mukmin itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya biar bercanda-bercanda juga, jadi orang bercanda kan depan orang-orang. Nek cakap banget nek bos. Nyai bos. Girang mana? Girang mana? Itu pahala tuh, pahala. Dong di kita semua itu. Ya lalu menghina gua ya gitu. Bisa mantu tuh yang kayak gitu. Nyindir namanya. Dulu mah nyai. Kalau siwur ya gitu. Tanya gimana bos meja. Tuanya cakep, gimana mudanya tuh. Girang. Kalau siwur. Makanya memang kalau di depan nih kalau nenek lewat pergi cuci mobil saya megang duit itu saya kasih. Iya. Kasih lewat ya. Hah, kasih lewat. Ini kasih lewat. Iya, lagi nyuci mobil kita megang duit kan nenek lewat. Apa yang mau pasar saya kasih. Dia nanya mau pasar saya kasih. Sama orang tua bercanda, sama anak, sama bini juga bercanda. Memang itu ada, riwayatnya juga ada. Ya. Ketika Sayyidina Umar bercanda sama anak-anaknya, anak-anak gelendot-gelendotan begitu, lari-larian, itu dilihat sama salah seorang daripada bawahannya yang menjadi pimpinan pasukan. Dilihat, wah, Umar begitu. Sayyidina Umar, dia khalifah, ya, pimpinan khalifah, berbuat seperti itu kepada anak-anaknya, bercanda, ya, girangin anak itu pahalanya besar. Makanya ajak anak bini, ya, jalan-jalan, jangan orang di rumah mulu, bolak mulu, jalan-jalan. Anak eta. Dan itu semuanya bernilai ibadah dan kita mungkin nggak tahu. Bahkan ada satu hadis, ya, ada satu hadis yang mengatakan ijanama ahadukum, jika ada seorang yang tidur di antara kalian satu hari, ya, umuman min umuri iyalihi, dia tidur itu gundah gulana, artinya gelisah gitu, min umuri iyalihi, daripada perkara atau urusan keluarganya, urusan anaknya kan, urusan istrinya atau urusan mertuanya, pokoknya urusan keluarganya dah, dia pusing, ya, ketika dia mau tidur, mikirin urusan keluarga, ribet, rumah, itu kan kesulitan tuh, ya. Nah, itu kata Allah, wa ahabu indallahu min dorbi alfi saipin. Allah lebih suka dia itu memikirkan kesulitan keluarganya tersebut daripada dia tertusuk 1000 tusukan dalam perang fisabilillah. Artinya begitu besar pahalanya. Dia masih mau mikirin, kan yang sudah lama kagak mikirin keluarga. Udah ketahuan kebutuhan keluarga banyak. Apa? Ada ya. Kebutuhan keluarga banyak, ada anak, ada bini, gaji 5 juta. Emang apa itu orang bini dikasih sebulan cuma 1 juta? Iya. Ya kemanain itu? Manain cuma disanya. Coba itu. Pada ngatu. Coba itu. Jangan bangga ngeliat laki kagak merokok, kagak ngopi. Biar kenapa? Aja ngumpulin duit buat kawin lagi. Tahu gitu. Itu ada pahalanya dan itu merupakan bagian daripada hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap remeh, kita anggap nggak ada nilainya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu bernilai tinggi. Dan ini akan menjadi apa nanti? Keadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Di yaumil qiyamah Allah penuh dengan pertimbangan dan keadilan Allah akan ditunjukkan. Sehingga setiap orang memiliki derajat-derajat tertentu, kedudukan-kedudukan tertentu yang akan menempati dia pada posisi-posisi derajat surganya di mana, di lantai berapa, di tingkat berapa, itu nanti akan menentukan semua. Oh, kenapa dia di sini? Ya dia pahalanya banyak kan. Walaupun tuh orang kembar nih, ia rajin dua-duanya, ibadah semuanya, tetap aja nanti berbeda amalnya. Ya, pasti ada hal-hal yang membuat dia berbeda. Apakah yang satu rajin sembahyang tapi bacaannya ini banyak anak ini, ya ini bacaannya di kita. Oh ini sembahyang sunahnya banyak kan, ini sembahyang sunah ini, pasti ada yang bedain, ya, karena semua tergantung daripada ya diri kita sendiri, ya tentunya semua dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu
ketika pertobatan ini kita lakukan, maka 3 hal tadi yang utama atau 4 hal jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain ini